Iran mulai memperkuat pertahanan militer secara besar-besaran guna mengantisipasi kemungkinan pecahnya perang terbuka melawan rezim Zionis Israel. Komandan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran mengklaim telah menambah jumlah peluncur rudal terbaru dengan kecepatan sangat tinggi. Teheran secara resmi menolak menghadiri perundingan damai di Pakistan karena Amerika Serikat terus melakukan blokade Selat Hormuz. Tindakan pemblokaran jalur maritim oleh pihak Washington dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata sebelumnya. Modernisasi persenjataan dilakukan melalui pemeriksaan fasilitas rudal bawah tanah yang menyimpan stok senjata tempur dalam jumlah besar. Video yang dirilis memperlihatkan kesiapan armada tempur Iran untuk membombardir setiap musuh yang berani mengusik kedaulatan mereka. Majid Mosafi menegaskan bahwa pasukannya kini sedang melengkapi kembali seluruh sistem persenjataan guna menghadapi fase konflik berikutnya. Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memuncak setelah upaya negosiasi diplomatik menemui jalan buntu pada pekan ini. Dunia internasional merasa sangat khawatir terhadap potensi eskalasi militer yang dapat mengganggu kestabilan keamanan di seluruh wilayah. Iran memilih untuk fokus pada penguatan militer internal daripada harus tunduk pada tekanan politik dari negara barat. Peluncur rudal yang lebih cepat dari versi sebelumnya diklaim mampu menembus sistem pertahanan udara tercanggih milik lawan. Lokasi fasilitas bawah tanah yang sangat rahasia tersebut menjadi bukti keseriusan Iran dalam menyiapkan strategi pertahanan mandiri. Al Arabiya melaporkan bahwa pergerakan militer ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terbaru. Seluruh unit tempur Garda Revolusi Iran kini berada dalam posisi siaga 1 untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat terus menjadi isu utama yang menghambat tercapainya perdamaian permanen di kawasan. Jalur perdagangan energi dunia tersebut sangat krusial, sehingga tindakan blokade dianggap memicu ancaman krisis ekonomi yang luas. Iran tetap berkomitmen untuk mempertahankan setiap inci wilayah kedaulatannya, meskipun harus menghadapi sanksi ekonomi yang sangat berat. Kekuatan rudal bawah tanah dipandang sebagai kartu as bagi Teheran dalam menjaga keseimbangan kekuatan militer di kawasan. Pertemuan di Pakistan yang semula diharapkan menjadi solusi, justru berakhir dengan kecewaan bagi banyak pihak yang terlibat. Ketegasan sikap Iran menunjukkan bahwa diplomasi tidak akan berhasil jika salah satu pihak masih melakukan tindakan provokasi. Stok senjata yang melimpah terus dipamerkan sebagai bentuk gertakan militer terhadap dominasi Amerika Serikat di Teluk Persia. Pihak militer terus memantau setiap pergerakan armada laut asing yang melintas di sekitar perairan strategis Selat Hormuz. Gencatan senjata antara Iran dengan Amerika Serikat berakhir pada besok malam Rabu 22 April waktu Washington. Trump mengungkap nasib gencatan senjata setelah Iran menolak menghadiri negosiasi kesepakatan damai. Trump mengatakan gencatan senjata dengan Iran bisa saja tidak diperpanjang jika tidak ada kesepakatan damai yang dicapai. Meski begitu, Trump menyebut dirinya masih menunggu hasil negosiasi dengan Iran untuk menentukan langkah terbaru mengenai gencatan senjata. Menurut Trump, pihaknya masih memiliki banyak waktu untuk melakukan negosiasi damai dengan Iran. Ketika ditanya apakah ia memperkirakan pertempuran akan segera berlanjut jika mereka gagal mencapai kesepakatan, Trump menyatakan bakal memperkirakannya. Trump mengatakan delegasi Amerika Serikat saat ini telah terbang ke Pakistan untuk melaksanakan negosiasi dengan Iran. Sementara itu, Iran disebut sedang mempertimbangkan untuk menghadiri negosiasi damai dengan Amerika Serikat di Pakistan. Kabar itu muncul setelah Iran sebelumnya sempat menegaskan enggan menghadiri diskusi tersebut. Kini, pejabat senior Iran mengatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan untuk menghadiri diskusi damai dengan Amerika Serikat. Namun pejabat tersebut menekankan belum ada keputusan yang dibuat Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terkait kehadiran Iran dalam negosiasi damai. Iran melancarkan serangan balas dendam seusai kapalnya ditembak dan disita Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung mengerahkan pesawat tak berawak. Drone-drone Iran diklaim menggempur kapal-kapal Amerika Serikat.
Pasukan Iran melancarkan serangan pesawat tak berawak ke arah beberapa kapal militer Amerika Serikat. Dilaporkan serangan drone itu dilakukan sebagai tanggapan pasukan Amerika Serikat yang menembaki kapal Iran. Namun, Teheran tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait serangan tersebut. Iran juga tidak menyebutkan kemungkinan kerusakan yang dialami kapal Amerika Serikat seusai diserang drone IRGC. Diketahui sebelumnya kapal kontainer berbendera Iran ditembaki dan diambil alih Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya pada Minggu 19 April. Trump mengatakan kapal Iran bernama Tauska telah diperingatkan untuk berhenti di Teluk Oman. Di satu sisi, Panglima Militer Gabungan Tertinggi Iran, Qatam Al-Anbiya, mengonfirmasi peristiwa itu. Qatam Al-Anbiya langsung memerintahkan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran untuk siaga tinggi. Ia bersumpah akan segera melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat. Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay,